Panitia pengawas pemilu kelurahan atau desa mencatat dengan lengkap data pemilih tersebut beserta nomor TPS-nya. Pada rentang waktu tanggal 14 sampai 18 September tahun 2020, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi akan menurunkan daftar pemilih sementara kepada jajaran di bawahnya untuk diumumkan dan mendapat tanggapan dari masyarakat. Tentu saja, daftar pemilih sementara itu atau DPS itu akan sampai kepada PPS di tingkatan desa dan kelurahan. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah. Kalau kita baca peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal, maka sepanjang rentang waktu tanggal 19 sampai tanggal 28 September 2020, PPS akan mengumumkan dan menerima tanggapan dari masyarakat terkait daftar pemilih sementara yang sudah diterima dari KPU Kabupaten atau KPU Provinsi tadi. Nah, dalam rangka mengawasi pelaksanaan pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara, maka panitia pengawas desa atau kelurahan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Mengecek, memastikan, memberi saran, mencermati. Pertama, mengecek. Panitia pengawas pemilihan desa atau kelurahan akan melakukan pengawasan langsung dengan cara melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi daftar pemilih itu diumumkan. Kedua, memastikan. Panitia pengawas desa kelurahan harus memastikan bahwa daftar pemilih sementara tadi akan diumumkan di kantor kelurahan atau kantor desa atau sekretariat RT RW setempat maupun di tempat-tempat strategis lainnya yang tentu saja mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Yang ketiga, memberi saran. Panitia pengawas desa atau kelurahan akan memberi saran kepada PPS apabila pengawas desa atau kelurahan menemukan tempat-tempat yang seharusnya ditempel atau diumumkan DPS, ternyata DPS tersebut belum diumumkan atau tidak diumumkan. Mari kita lihat ketentuan di dalam pasal 19 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan daftar pemilih dalam pilkada. Ayat 3. Dalam hal ditemukan PPS tidak mengumumkan DPS di kantor desa kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai rukun tetangga, rukun warga, atau tempat strategis lainnya, PPL memberikan rekomendasi kepada PPS agar segera mengumumkan DPS di tempat yang telah ditentukan paling lama 1 kali 24 jam. Ayat 4, dalam hal PPS tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, PPL melaporkan hal tersebut sebagai pelanggaran kepada Panwas Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, perintah peraturan Bawaslu tersebut adalah pengawas desa kelurahan memberi saran rekomendasi kepada PPS. Keempat, mencermati. Pengawas desa atau kelurahan bertanggung jawab mencermati kebenaran material terhadap apa yang diumumkan oleh PPS. Oleh karena itu, pengawas desa atau kelurahan wajib mencermati daftar pemilih sementara yang diumumkan oleh PPS. Apakah terdapat ketidaklengkapan elemen data pemilih dalam daftar pemilih sementara? Bila ada, panitia pengawas pemilu kelurahan atau desa mencatat dengan lengkap data pemilih tersebut beserta nomor TPS-nya. Hasil pencermatan menjadi bahan catatan hasil pengawasan sekaligus bahan saran terhadap PPS dalam melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara. Dalam melakukan pengawasan pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, panitia pengawas pemilu desa atau kelurahan menggunakan alat kerja, yakni alat kerja ADP4 yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama, pengawasan pengumuman DPS, dan yang kedua, daftar pemilih yang terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS. Pada bagian pertama, pengawasan pengumuman DPS, seperti biasa, terlebih dahulu diisi dengan identitas pengawas. Kemudian terdapat pertanyaan pemandu, apakah DPS diumumkan di kantor kelurahan dengan menempelkan di papan pengumuman? Nah, di sana ada pilihan ya atau tidak. Anda tinggal memberi centang ya jika DPS diumumkan di kantor kelurahan, atau Anda mencentang tidak jika DPS tidak diumumkan di kantor kelurahan. Indikator ya atau tidak ini adalah berdasarkan saat Anda melakukan pengecekan pertama kali di kantor kelurahan dalam tahapan pengumuman DPS. Jika saat Anda melakukan pengecekan pertama kali ternyata belum ditempel, lalu Anda memberi saran perbaikan, maka jawaban terhadap pertanyaan ini tetap tidak, tetapi Anda dapat memberi catatan bahwa sudah ditempel setelah diberikan saran perbaikan. Catatan tersebut juga diuraikan di dalam
Uraian hasil pengawasan formulir model A. Selanjutnya alat kerja ADP 4 bagian kedua ialah daftar pemilih yang terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS. Ada 13 kolom. Silahkan diisi data pemilih yang tidak lengkap atau bermasalah pada DPS yang telah diumumkan. Jadi, diisi nama pemilih jika terdapat data pemilihnya yang tidak lengkap atau tidak cocok dalam item pada kolom. Prinsipnya, alat kerja bagian kedua ini cukup diisi dengan data pemilih yang bermasalah. Jadi, kalau data pemilih tidak bermasalah, maka nama pemilih tersebut tidak usah diisi dalam alat kerja ADP 4 bagian kedua ini. Data pemilih yang bermasalah misalnya, pemilih atas nama Bang Awas di TPS 1 dan Mbak Lula di TPS 2. Secara faktual merupakan penyandang disabilitas. Maka, kolom disabilitas diisi dengan kode jenis disabilitas yang disandang. Untuk nomor kode jenis disabilitas dapat dilihat di video saya tentang alat kerja ADP 1. Kasus lain, misalnya pemilih atas nama Lula lagi, lahir tahun 2001, tetapi pada kolom umur tertulis 29 tahun. Seharusnya 19 tahun, artinya ada ketidakcocokan elemen data dan harus diperbaiki oleh PPS. Atau NIK, NKK, kolom usia, atau kolom jenis kelamin pemilih yang tidak lengkap. Semua daftar pemilih yang bermasalah dituliskan dalam alat kerja ini, kemudian disampaikan sebagai bahan saran perbaikan kepada PPS pada masa pengumuman dan tanggapan masyarakat. Alat kerja ini merupakan lampiran formulir A atas pengawasan yang Anda lakukan pada masa pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah.